Sahabat cendekia, salam cerdas luar biasa. Kali ini kita akan melanjutkan video kemarin, yaitu bagaimana cara membuat kursus online ya. Oke, kita akan melanjutkan proses dari yang kemarin. Kita klik buat kursus, kemudian kita akan dialihkan halaman ini, dan ini adalah membuat kursus baru. Jika kita ingin melanjutkan kursus yang kita buat tetapi masih dalam bentuk draft atau belum jadi, kita bisa klik pada load draft ini ya, atau memuat draft kursus. Oke, di sini adalah hasil dari apa yang kita buat di video kemarin. Nah, secara otomatis kan sama ya, judulnya kemarin, kemudian ini deskripsinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengaturan lanjutan. Kita klik, kita scroll ke atas, dan nanti akan beralih ke tab yang kedua, begitu. Oke, yang pertama kita bahas kursus prasyarat. Kursus prasyarat itu bagaimana? Jadi sebelumnya Anda sudah pernah membuat satu kursus, kemudian kursus yang ini adalah kursus lanjutan. Jadi siswa tidak diperkenankan untuk mengikuti kursus ini sebelum mengikuti kursus ini sebelumnya, begitu maksudnya ya. Ini namanya kursus prasyarat. Bisa diisi, boleh tidak, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kunci materi, maksudnya bagaimana ini? Jadi materi sebelumnya ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengakses pada materi atau kuis selanjutnya. Ini paksa kunci akses unit sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah materi 1 untuk beralih ke materi 2 itu harus urut ya. Jika ini kita aktifkan, ini nanti akan mengakibatkan siswa itu tidak bisa loncat ke materi sebelum menyelesaikan materi sebelumnya. Oke, Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Seperti ini nonaktif, aktif di sebelah kanan. Oke, saya nonaktifkan dulu. Kemudian tipe kursus. Ini ada kursus offline. Kursus offline ini misalkan saya sebagai guru senam atau guru yoga, kemudian akan mengadakan kursus. Nah, materinya saya buat video siswa itu boleh membuka kursus dari halaman depan ya. Jadi dari deskripsi itu nanti ada bagian yang namanya kurikulum kursus. Lah nanti peserta tanpa harus join, tanpa harus bergabung kepada kursus ini, dia bisa membuka materi kursusnya secara offline. Kemudian barulah nanti peserta boleh mendaftar secara offline ke tempat saya. Ini namanya kursus offline. Jadi saya buat materinya bisa diakses oleh semua orang. Tetapi kalau kursus online ya, kursus online berarti ini kita nonaktifkan, berarti pesertanya harus mengikuti proses secara online, begitu Bapak Ibu, paham ya? Selanjutnya di sebelah kiri Dripfeed. Nah, Dripfeed ini apa? Kursus Dripfeed ini materi harus diselesaikan satu persatu setelah waktu tertentu ya. Nanti misalkan materi 1 ke materi 2, untuk lanjut ke materi 2 kita jeda dulu, kita atur mungkin 5 menit. Sebelum 5 menit maka tidak bisa loncat ke materi kedua. Ini namanya materi Dripfeed namanya. Oke, paham ya? Jika kita aktifkan nanti ada fiturnya seperti ini, Dripfeed Origin. Ini jika Anda bingung, di sini ada penjelasannya ya, dengan cara mengarahkan ke bagian tanda tanya ini. Ini waktu akses materi sebelumnya namanya origin ya, kita tentukan. Jika kita aktifkan nanti kita tentukan. Kemudian ada Dripfeed type, tipe Dripfeed, rilis materi atau sesi. Ini berdasarkan sesi. Jika kita aktifkan nanti dia akan menghitung sesinya. Sesi 1 ke sesi kedua itu dihitung berapa lama sesinya, kemudian nanti jedanya itu menggunakan jumlah sesinya tadi. Selanjutnya Dripfeed duration type, ini menghitung lama waktu antara materi 1 dan materi kedua. Jadi materi 1 kita bisa atur 5 menit, materi 2 kita bisa atur 10 menit, berarti nanti jeda waktunya adalah sekitar 15 menit, ini namanya ya. Atau kita bisa mengatur drip duration,
ya, tetapkan durasi di antara dua elemen kursus yang berurutan. Jadi materi 1 untuk berlanjut ke materi 2 kita beri jeda misalkan di sini 1 hari. Jadi siswa untuk melanjut ke materi berikutnya kita beri jeda 1 hari begitu. Oke, kita nonaktifkan materi ini karena kita akan membuat kursus online ya, yang setiap orang bisa lanjut materi 1 ke materi kedua bebas, ditentukan oleh mereka sendiri begitu. Selanjutnya sertifikat kursus, maksudnya bagaimana? Ini berikan sertifikat setelah siswa menyelesaikan seluruh kursus ya, seluruh materi kursus. Dia nanti setelah selesai akan mendapatkan sertifikat kursus jika kita aktifkan. Nah, kita bisa mengatur berapa persentase kelulusannya di sini dan bisa memilih template sertifikat yang sudah ada begitu. Paham? Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya lencana atau badge ya. Rencana kursus ini mirip dengan sertifikat. Kita atur berapa persentase rencananya, kemudian judul rencananya apa, lalu kita bisa mengupload gambar dari rencana yang kita sematkan ke profil siswa nanti begitu. Jika Anda aktifkan nanti pengaturannya seperti ini. Oke. Kemudian pengulangan kursus. Pengulangan kursus ini berapa kali siswa dapat mengulangi kursus? Kita bisa atur ya, 999 kali. 0 itu berarti siswa tidak bisa mengulangi kursus ini jika sudah selesai materinya ya sudah. Tapi kita bisa atur ke unlimited, yaitu dengan mengatur ke 9999, artinya siswa setelah menyelesaikan kursus ini dia bisa mengulangi lagi sebanyak 9.999 kali. Selanjutnya instruksi kursus, maksudnya bagaimana ini? Instruksi kursus ini ditampilkan ketika siswa memulai kursus untuk pertama kali. Jadi dia nanti sebelum mulai masuk ke materi pertama nanti akan muncul instruksi ini. Oke, kita bisa membuat di sini ya. Misalkan selamat datang, oke, atau terima kasih ya. Terima kasih para peserta. Nah, bisa Anda tambahkan selanjutnya sampai ke bawah begitu ya. Ini namanya instruksi kursus. Kemudian pesan kursus selesai, maksudnya adalah Anda juga bisa membuat pesan setelah siswa menyelesaikan keseluruhan materi. Nanti akan muncul kata-kata atau paragraf di sini. Anda bisa membuatnya sendiri ya. Oke, seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita nanti akan membahas tentang pengaturan yang ketiga, yaitu komponen kursus. Tetapi terlebih dahulu kita tadi telah belajar apa? Yang pertama, di dalam pengaturan lanjutan kursus ini terdapat beberapa pengaturan yang bisa kita sesuaikan untuk semua kebutuhan kita dalam membuat kursus online. Kita bisa membuat kursus prasyarat, kemudian kita bisa mengunci materi agar tidak bisa loncat ke materi selanjutnya. Misalkan ini dalam hal matematika ya, misalkan anak mau membahas perkalian tetapi dia harus menyelesaikan terlebih dahulu penjumlahan. Oke, ini jadi materinya tidak bisa loncat begini. Jika kita aktifkan, sementara kita nonaktifkan dulu, kemudian kita bisa membuat tipe kursus online dan offline ya. Offline ini biasanya untuk yoga, untuk olahraga, untuk renang, yang mengharuskan para peserta untuk mengikuti kursus secara tatap muka begitu. Kita bisa membuat kursus offline. Jika kita aktifkan, jika kita nonaktifkan, maka semua materinya bisa diakses secara online begitu. Jadi tidak perlu menggunakan tatap muka. Selanjutnya Drifit tadi menggunakan lama waktu dalam beralih materi. Jadi kita bisa mengatur materi 1 ke materi 2 dengan jeda waktu tertentu. Selanjutnya untuk sertifikat kursus kita bisa mengaktifkan dengan mengatur persentase kelulusannya. Kemudian rencana kursus kita juga bisa mengatur persentasenya. Kemudian kita bisa memilih gambarnya dan pengulangan kursus serta instruksi dan pesan setelah menyelesaikan kursus.
Silahkan Anda isi, Anda atur sesuai keinginan Anda, sesuai tipe dari kursus yang Anda buat. Demikian, di video selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pengaturan kursus. Sukses selalu untuk Anda, salam cerdas luar biasa.